Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alfred Developer. Kali ini kita akan bahas kenapa gue pilih Mac dibandingkan Windows ya. Ini 5 alasannya. Nomor 4 bikin kamu terkejut. Enggak ya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Jadi Mac itu identik banget sama dunia fotografi dan dunia videografi ya. Intinya dunia perkontenan lah ya. Kenapa Mac ini buat gua menjadi sangat penting ya gitu. Jadi kenapa buat gua ini penting gitu. Ada beberapa hal yang buat gua di Windows itu ya belum bisa seenak dan senyaman Mac ini gitu. Nah, oke, pertama banget alasannya pasti layar ya. Layar MacBook itu terutama yang udah Retina ke atas itu lebih reliable. Jadi kalau lu walaupun memang gua yakin dan gua menyaksikan sendiri, gua tahu memang ada shiftnya, ada kadang-kadang ada jeleknya juga, kadang-kadang butuh kalibrasi juga, tapi so far layar MacBook itu lebih reliable dibandingkan layar Windows ya. Bukan karena kan Windows itu mereknya macam-macam gitu. Windows itu mereknya macam-macam. Maksudnya ada layar si ini, layar si itu, layar si anu. Nah, layar ini ada yang terang, layar ini ada yang agak biruan, layar ini ada yang kekuningan, dan itu harus kalibrasi per 3 bulan atau per 2 bulan gitu ya. Nah, untuk layar Mac ini kalibrasinya mungkin ya bisa setahun, bisa 2 tahunan, mungkin gue dalam 3 tahun 4 tahun ini belum ada kalibrasi layar lagi ya. Dan menurut gue ketika gue cetak aman-aman aja gitu. Dan begitu masuk ke layar Mac yang lain ya, dalam artian Mac yang setara ya, yang udah Retina juga dan yang normal-normal aja gitu ya, itu nggak ada masalah. Jadi buat gue pribadi layarnya sangat memegang peranan penting untuk layar ini memegang peranan penting kenapa orang milih pakai Mac ya. Jadi itu pertama gitu. Dan untuk dicetak teman-teman, gue udah pernah nyoba juga cetak itu, layarnya more or less mirip-mirip ya. Walaupun memang kalau untuk cetak, kalau misalkan lu mau lebih akurat ya, pakai yang monitor yang bisa dikalibrasi ya, kayak monitor kan banyak tuh, ada macam-macam lah ya, Eizo banyak lah ya, atau BenQ atau LG ya, pokoknya adalah lu bisa pakai layar tersebut gitu loh. Nah, terus abis itu kenapa pakai Mac lagi? Ini alasannya karena lebih bukan simple ya. Jadi gua bisa dari iPad ke MacBook, dari iPad bisa ke MacBook, bisa ke Mac Mini. Itu bisa pakai cloud, jadi satu akun gitu. Gua nggak tahu, mungkin bisa juga sih pakai Google Drive di Windows juga bisa, tapi kan nggak seenak di iPad gitu. Jadi udah bisa langsung masuk ke cloudnya, langsung macam-macam. Kalau Google Drive ya sama aja di Mac juga bisa sih, di Mac juga bisa, di Windows juga bisa gitu. Tapi yang paling nyaman ya itu bisa kirim-kiriman lewat AirDrop gitu. Jadi ini fitur yang sangat enak banget gitu. Jadi kalau misalkan di Windows ada nggak ya? Gue tuh dulu pernah pakai apa namanya, Share It ya. Jadi harus nge-scan dulu dan lain-lain, itu suka putus-putus koneksinya. Nah, kalau si AirDrop ini kan lebih advance ya buat gue pribadi sih ya. Jadi karena kalau dari Apple to Apple ya, itu enak banget buat sharing pakai AirDrop. Jadi gue apa-apa tinggal masukin AirDrop ke sini gitu, dari laptop atau dari dari Mac langsung bisa transfer ke sini, atau dari iPad lagi ngedit bisa langsung transfer ke sini gitu. Jadi
itu buat gua jadi apa ya, salah satu good point juga gitu. Walaupun gua sampai sekarang, ya bukan sampai sekarang sih ya, gue tuh nggak mau beli iPhone sebenarnya. Jadi walaupun Instagram gua buluk-buluk ya, biarin aja instastorynya jelek-jelek ya. Tapi jujur gua nggak mau pakai iPhone. Kenapa? Karena menurut gua harganya kemahalan ya. Aku tidak suka pakai iPhone gitu. Dan menurut gua Android itu jauh lebih enak buat diapa-apain gitu. Jadi dan pakai iPhone nggak bisa rekam layar handphone kalau lagi mobile gitu. Jadi gue belum nemu sih aplikasi buat rekam layar pakai iPhone ya. Jadi itu alasan pertama gue pakai Android sampai sekarang gitu. Ada sih iPhone, tapi iPhone 7 itu pun dikasih sama temennya barter gitu ya. Kalau enggak sih nggak bakalan pakai iPhone gue. Oke, masalah ini loh, presentasi. Jadi kalau gue presentasi nih ya, misalkan gue lagi presentasi di mana gitu ya, lagi ngajar, nah itu dari Keynote bisa langsung mirroring ke iPad atau ke iPhone gitu. Jadi bisa buat remote. Dan enaknya lagi bisa coret-coret gitu ya. Kita bisa coret-coret di iPad-nya dan kelihatan langsung di layarnya gitu. Jadi berasa lebih high-tech. Berasa lebih high-tech aja gitu. Nah, terus abis itu iCloud-nya kan tadi gue udah bilang tuh, iCloud-nya bisa ya intinya itulah, bisa nyambung langsung ke semua perangkatnya Apple gua gitu loh. Terus abis itu temen-temen yang bikin gua ini mungkin agak mungkin nggak terpikirkan sih oleh yang lainnya. Enaknya pakai Windows itu, enaknya pakai Apple itu gua nggak usah ngebajak. Nah, kenapa? Kan kalau dulu orang bilangnya Mac itu kan nggak bisa dibajak gitu. Maksudnya Mac itu nggak bisa ngebajak, lu harus beli gitu, beli ini, beli itu, beli ini, beli program ini, beli program itu. Nah, enaknya pakai Mac, lu nggak usah beli lisensi Windows. Jadi nggak usah ngebajak karena OS-nya udah free gitu. Gua nggak pernah bayar buat OS update Windows gitu ya. Terus di sebelah, tiba-tiba di sebelah kanan nongol gitu kan Windows ini belum diaktifasi bla 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 gitu ya. Ya walaupun ya mungkin terdengar klise, tapi kalau gue pribadi sampai saat ini gue selalu mengurangi bahkan kalau bisa dienolin tuh aplikasi-aplikasi bajakan gitu. Jadi kalau misalkan ya misalkan bisa lebih berkah lah ya bismillah ya, namanya juga berusaha gitu. Karena kan kita sebagai fotografer, sebagai videografer, sebagai content creator juga nggak mau kan kalau misalkan karya kita dibajak gitu. Apalagi kita mikirinnya udah lama gitu ya. Jadi kalau buat gue pribadi ya gue nggak mau sih kayak gitu kalau karya gue dibajak. Makanya gue kalau bisa nggak ngebajak karya orang lain gitu. Jadi kalau misalkan ada yang free ya free aja. Terus abis itu bukan cuma OS-nya, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft apalagi PowerPoint itu kan juga bayar gitu. Harus beli lisensi. Gua nggak tahu, lupa sekarang namanya, beli lisensi sistemnya atau subscribe ya. Tapi kalau di Mac lu nggak usah kayak gitu. Lu pakai Keynote udah free, pakai Number untuk Excel udah free, terus pakai Pages udah free juga untuk ngetik gitu ya. Jadi buat gue pribadi kayaknya udah nggak ya buat apaan gue bayar lagi buat program-program standar kayak gitu loh. Jadi ya itu yang nggak pernah gue rasain lagi semenjak gue pakai Mac ini gitu loh. Jadi selain urusan layar dan gaya ya, gue sih gayanya ya biarin aja. Orang menurut gue sih laptopnya Mac malah cenderung kurang bergaya ya dibandingkan Windows yang ada yang bisa dilipat-lipat, ada yang bisa dijadiin tab ya gitu. Jadi ya Mac kan cenderung ya kayak gitu-gitu doang gitu. Nah terus abis itu semenjak si M1 ini, alasan gue untuk tetap pakai Mac itu juga semakin besar gitu. Jadi karena
si M1 ini bener-bener revolusioner banget sih buat gue ya, karena dengan harga yang segitu lu bisa dapetin hasil yang wow banget gitu. Jadi memang si M1 ini kan revolusioner banget, dulu udah banyak banget yang muji-muji ya gitu. Jadi buat gue pribadi sih ya kayak gitu ya, kalau misalkan gue mau pakai laptop, ada yang nanya ke gue sekarang, gue selalu saranin udah beli aja Mac M1, kalau nggak yang MacBook Air udah cukup, atau kalau lu bisa MacBook Pro ya MacBook Pro. Tapi kalau gue pribadi ya yang penting M1 gitu loh ya. Dan bahkan gilanya lagi si Apple sekarang nanamin M1-nya di iPad ya. Menurut gue sih overkill banget itu. Ya. Nah, terus apalagi ya? Minusnya pakai Apple mungkin dianggap lebih mahal kali ya, yang lebih mahal sih laptopnya 13 ya 14-15an kan untuk dapat M1 yang standar ya, MacBook Air gitu. Tapi buat gue sih worth every penny lah. Jadi baterainya juga awet gitu, dan processingnya juga enak, lo processing file juga enak, nggak pakai lemot, nggak pakai bete lo nunggu gitu. Nah terus abis itu apalagi ya, udah sih cuma itu doang. Cuma memang BT-nya itu ada beberapa program yang nggak, misalkan ada beberapa aplikasi yang nggak support ke Mac gitu, jadi cuma supportnya ke Windows. Itu yang bingung tuh ya. Jadi ya udahlah, akhirnya ya udah ikhlasin aja, mau diapain lagi kayak gitu ya. Terus apalagi ya udah sih itu doang ya. Cuma karena itu BT-nya lagi. Kalau ini minusnya sih menurut gue, kalau misalkan ketemu file yang harddisk yang NTSC gitu, itu kan udah dipatenin tuh sama sama Microsoft ya. Jadi nggak bisa dipakai lagi sama Mac. Nah mungkin bisa pakai Tuxera atau Tuxera atau Paragon ya, untuk baca harddisk yang NTSC gitu. Jadi kalau pakai Mac kan beda software ya, Mac OS gitu. Nah BT-nya lagi BT-nya lagi kalau misalkan kita SSD-nya kayak gini, ini kan Mac OS nih. Nah begitu dimasukin ke Windows ya nggak kebaca gitu. Jadi begitu mau transfer file lo harus repot gitu loh. Jadi ya gitulah, permusuhan ini kadang-kadang bikin kita yang susah gitu aja ya. Tapi overall adalah kenapa alasan gua pakai Mac dan lebih memilih Mac daripada si Windows gitu. Jadi segitu aja, mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman semua, bisa bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman, intinya tetap berkreasi, tetap jaga kesehatannya, tetap moto, tetap videoan. Oke, sampai jumpa lagi. Kalau ada kritik dan saran silahkan langsung aja ketik di kolom komentar ya. Oke, kita diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Oke, segitu aja dari saya, Alvin Topler. Sampai jumpa lagi. Dadah.